kabar? Baik. Oke, baik Ibu Hervina, pagi ini kita ketemu sesuai dengan rencana kita bahwa hari ini kita akan melakukan proses observasi sebelum saya mengamati Ibu di dalam kelas nanti pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kegiatan kita hari ini bertujuan supaya pada saat kegiatan observasi nanti Ibu saya bisa amati bagian-bagian mana yang ingin diamati. Kemudian saya pun jadi tahu dan bisa memberikan semacam saran kepada Ibu bahwa apa yang kita capai hari itu adalah yang ingin Ibu capai pada siswa tersebut. Baik, Ibu Hervina, baik. Pertanyaan pertama dari saya yaitu kira-kira dalam kegiatan pembelajaran nanti yang ingin Ibu diamati dan tujuan yang ingin Ibu capai itu apa saja? Baiklah, terima kasih. Pada hari Sabtu nanti saya akan membawakan pokok materi mengapresiasi dan mengkreasikan fabel dengan kompetensi dasar saya mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, dan yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi saya ada dua. Yang pertama, menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar, dan yang kedua, mendaftar kata atau kalimat yang sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan kompetensi pembelajaran saya, yang pertama, siswa dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar, dan yang kedua, siswa dapat mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Baik, berarti dalam tujuan pembelajaran nanti ya ada dua sebenarnya tujuan yang ingin Ibu capai dan Ibu sudah rencanakan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyimpulkan fabel sesuai dengan yang didengar atau dibaca. Kemudian siswa dapat mendaftar kata atau kalimat dari fabel yang menjelaskan tentang ciri-ciri unsur dari fabel itu sendiri. Oke, baik Ibu Hervina. Untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tersebut atau yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira upaya apa atau strategi apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baiklah, dalam pembelajaran nanti saya akan melakukan pendekatan secara saintifik dengan modal pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berarti dalam proses pembelajaran itu Ibu menggunakan pendekatan saintifik, artinya nanti anak-anak secara dunia nyatanya mereka sudah bisa melihat apa yang terjadi, kemudian dalam prosesnya Ibu melakukan proses diskusi dan tanya jawab. Berarti dalam kegiatan yang Ibu rencanakan ini, kegiatan pembelajarannya, berarti dia prosesnya secara berkelompok. Oke, baik, secara berkelompok. Caranya Ibu untuk mengelompokkan peserta didik ini bagaimana? Dengan cara yaitu mengelompokkan terlebih dahulu, memilah yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian saya memerintahkan kepada anak didik saya untuk berhitung 1 sampai 5 sehingga mereka terbentuk dalam satu kelompok itu terbentuk 5 orang dalam 5 kelompok. Oke, baik, berarti ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama itu mengelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, berarti dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah menghitung 1 sampai 5 sehingga nanti terbentuk 5 kelompok seperti itu yang berjumlah 5 orang. Baik Ibu Hervina, mungkin ada cara lain atau strategi lain yang digunakan dalam mengelompokkan peserta didiknya Ibu, atau adakah faktor-faktor yang menjadi pemikiran Ibu untuk mengelompokkan siswa ini menjadi 5 kelompok selain tadi berdasarkan jenis kelamin dengan menghitung 1 sampai 5? Bagi saya tidak ada, Bu, karena saya ingin menilai secara merata baik itu siswa yang dikatakan pintar atau kurang. Saya ingin melihat sampai di mana mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oke. Berarti memang fokusnya pada dua karakteristik saja, yaitu jenis kelamin dengan menghitung tadi 1 sampai 5. Baik,
Dalam kegiatan pembelajaran nanti atau dalam kegiatan observasi yang saya akan lakukan, kira-kira tujuan apa yang ingin didapatkan? Saya ingin siswa kita atau siswa saya yang saya ajari bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tadi saya katakan di awal, yaitu untuk mendaftar unsur-unsur dalam cerita fabel dan mendaftar kata kalimat dalam teks fabel. Oke, baik. Untuk siswanya Ibu atau untuk peserta didik, Ibu sangat berharap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang tadi, yaitu menyimpulkan dan mendaftar kata. Sebagai guru, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan pada proses observasi tersebut? Saya ingin mendapatkan siswa saya paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Berarti Ibu sangat berharap siswanya ini paham dengan apa yang Ibu ajarkan, apa yang Ibu berikan kepada mereka. Baik, seperti itu mungkin hasil pembicaraan observasi kita hari ini, Bu Hervina. Saya berharap dan sangat berharap semoga apa yang sudah Ibu catatkan dalam tujuan pembelajaran tadi dapat dicapai pada proses pembelajaran nanti, dan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan dapat bermanfaat bagi saya juga ke depannya. Baik, sampai ketemu hari Sabtu, Ibu Hervina, pada proses observasi. Nanti setelah itu kita akan membicarakan mengenai rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan setelahnya. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa.
sekolah. Terima kasih. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu PP terima kasih sudah mendampingi, kemudian Ibu Kepala Sekolah terima kasih atas kolaborasinya pada saat pelaksanaan observasi yang dilihat langsung, kemudian hari ini pasca observasi. Baik Ibu Tina, mari kita mulai percakapan pasca observasi kita hari ini terkait yang sudah kita lalui, rangkaian proses pra-observasi, kemudian kemarin observasi terakhir. Kira-kira dalam percakapan kita hari ini pada proses observasi, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Baiklah, saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan cara agar seluruh peserta didik dapat lebih terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, lebih tertarik dan antusias, serta saya sebagai guru juga dapat mengatur kelas dengan baik. Berarti Ibu berharap setelah semua proses yang kita lalui hingga hari ini pasca observasi, Ibu sudah bisa manajemen kelasnya dengan baik, kemudian mengaktifkan kelasnya, utamanya keterlibatan peserta didik. Baik, di dalam rangkaian ini Ibu, refleksi apa yang Ibu bisa berikan terkait pelaksanaan coaching yang sudah kita lakukan? Baiklah, setelah melihat proses pembelajaran yang berlangsung, kedepannya saya akan belajar dan mencari berbagai referensi bagaimana cara untuk menghidupkan suasana kelas. Dalam hal ini, mengaktifkan peserta didik selama proses belajar. Selain itu, saya akan mencoba untuk melakukan upaya manajemen kelas seperti mengatur waktu, kegiatan belajar, dan membagi tugas peserta didik dalam kelompoknya masing-masing. Sehingga setiap peserta didik memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Refleksi yang Ibu berikan adalah kedepannya ingin mencari referensi ya Bu, terkait menciptakan kelas yang interaktif, kemudian proses manajemen kelasnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait refleksi ini, apakah Ibu sudah melakukan hal ini di kelas lain? Karena pada proses observasi dengan sampai hari ini tuh ada jeda waktu, apakah Ibu sudah menerapkan juga di kelas lain dan hasil apa yang Ibu peroleh? Baiklah, saya sudah melaksanakan proses yang sama dalam kelas lain dengan hasil yang berbeda, sangat berbeda, karena setelah saya melakukan observasi kelas, saya mengetahui di mana letak kurangnya saya dan di mana saya harus manajemen kelas yang baik. Tapi memang sudah dilaksanakan ya Bu? Iya. Sudah ada perubahan yang dilakukan di kelas lain setelah mengetahui dan melihat kurang proses pembelajaran kemarin di kelas yang diobservasi itu. Oke, baik Ibu. Kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan bagaimana Ibu ke depannya? Baiklah, aktivitas pengembangan yang ingin saya capai yaitu aktivitas peserta didik dan manajemen kelas. Boleh Ibu jelaskan yang seperti apa itu? Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, pekerjaan tugas mereka itu dalam kelompok agar semua peserta didik atau setiap anggota kelompok itu bekerja sama dengan baik. Yang begitu berarti bagaimana membuat peserta didik itu saling berkolaborasi seperti itu ya. Oke. Terkait kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan untuk manajemen kelasnya bagaimana? Untuk manajemen kelasnya, saya ingin membagi waktu dalam pembukaan sebelum masuk materi dan pada inti pembelajaran, dan yang terakhir saya harus manajemen waktunya secara tepat. Apakah itu Ibu sudah lakukan juga di kelas lain? Iya. Berikutnya, kira-kira dari semua rangkaian observasi yang sudah Ibu laksanakan, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Baiklah, setelah melihat proses pembelajaran yang berlangsung, kedepannya saya akan belajar dan mencari berbagai referensi bagaimana cara untuk menghidupkan suasana kelas, dalam hal ini mengaktifkan peserta didik selama proses belajar. Selain itu, saya akan mencoba untuk melakukan upaya manajemen kelas seperti mengatur waktu, kegiatan belajar,
dan membagi tugas peserta didik dalam kelompok masing-masing sehingga setiap peserta didik memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Ya, berarti memang Ibu sudah merencanakan beberapa rencana tindak lanjut. Di sini ada 2 yang sempat saya catat, yaitu mencari referensi terkait menghidupkan suasana kelas, kemudian upaya untuk memanajemen kelas itu sendiri. Baik Ibu, kira-kira dalam rencana tindak lanjut ini adakah dukungan yang Ibu harapkan dari siapa di dalam lingkungan sekolah Ibu? Saya ingin mendapatkan dukungan dari semua yang ada di sekolah ini, terutama Ibu Kepala Sekolah. Selain saya sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu Kepala Sekolah juga sebagai guru bahasa Indonesia. Saya rasa lebih banyak pengalaman beliau dan kepada rekan sejawat untuk mendiskusikan hal tersebut. Berarti sangat berharap dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat terkait pembelajaran. Baik Ibu, kira-kira berapa lama rencana tindak lanjut Ibu? Berapa lama waktu yang Ibu mau dapatkan supaya tujuan yang ingin Ibu dapat itu tercapai? Baik, saya ingin meminta waktu selama 1 semester minimal, 6 bulan. Oke, baik. 1 semester Ibu. Kenapa 1 semester? Karena saya butuh waktu untuk proses dalam tindak lanjut pembelajaran di kantor. Oke, berarti nanti setelah 1 semester kita berbincang lagi, bertemu lagi, meskipun kita tidak dalam proses yang seperti ini, kita melihat apakah ada perubahan yang sudah Ibu dapatkan atau tidak. Baik. Yang terakhir Ibu Tina, dari semua yang kita lakukan, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Baiklah, setelah melakukan serangkaian proses coaching, mulai dari pra-observasi dan pasca observasi, saya mendapatkan banyak hal terkait sebagai guru di kelas. Yaitu yang pertama, saling berbagi dengan rekan guru yang lain terkait upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan manajemen kelas yang baik dan pembelajaran yang interaktif. Dan yang kedua, saya menjadi lebih paham bahwa dalam proses pembelajaran keterlibatan dan keaktifan murid sangatlah penting. Dan sebagai guru kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, melalui proses coaching ini, saya berharap hal-hal yang saya dapatkan dapat saya aplikasikan di dalam kelas dan terus berupaya menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Berarti ada banyak yang Ibu dapatkan ya dari proses ini, mulai dari upaya kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, kemudian menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mencari berbagai upaya yang dapat membuat hidup itu kelas, jadi sisanya lebih aktif, prosesnya lebih interaktif seperti itu. Baik Ibu Tina, terima kasih banyak sudah melakukan serangkaian proses coaching ini, mulai dari pra-observasi, observasi hingga hari ini terakhir adalah pasca observasi. Semoga apa yang tadi Ibu sudah susun rencana tindak lanjutnya dapat Ibu laksanakan dengan baik, kemudian dapat capai tujuannya. Kemudian saya berharap setelah proses coaching yang kita lakukan, Ibu juga dapat membagi ke rekan yang lain, sehingga kita semua dalam satu lingkungan sekolah ini bisa sama-sama mengetahui proses yang harusnya kita lakukan dalam proses pembelajaran sebagai guru. Baik, terima kasih Ibu Tina atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PP dan Kepala Sekolah. Terima kasih sudah mendampingi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.